Salah satu anak babi memiliki aroma yang akrab dengan Qin Chen. Itu jelas sama dengan sebelumnya. Diubah oleh cahaya putih yang berubah dari kematian, kebingungan, bodoh, dengan gas janin. Cara yang buruk. Qin Chen terkejut. Tentunya, setelah roh undead ini sebelumnya ditangkap oleh kekuatan reinkarnasi, ia langsung memasuki alam hewan dalam reinkarnasi dan bereinkarnasi menjadi babi peliharaan. Hei, Fatih melahirkan banyak anak babi hari ini. Kalau disembelih di akhir tahun, mereka bisa dijual untuk mendapatkan banyak uang. Sebuah suara terdengar dari samping, seorang petani berkata sambil tersenyum, wajahnya dipenuhi kerutan waktu. Suara itu tepat di sebelah telinganya, dan bagi Qin Chen rasanya seolah-olah sedang berbicara kepadanya. Siapa aku? Qin Chen tercengang. Bab 5643. Bagaimana cara melarikan diri? Pada saat ini, mata Qin Chen tiba-tiba terbang ke atas tinggi, seolah-olah Tuhan sedang melihat ke bawah, menyaksikan pemandangan di kandang babi. Aura undead sebelumnya jelas tidak lemah. Sebelum kematiannya di kehidupan terakhir, dia setidaknya adalah seorang yang mulia. Namun, dalam kehidupan ini, dia berubah menjadi babi peliharaan dan menunggu 1 tahun untuk digemukkan sebelum disembelih dan dijual demi uang. Akhir cerita seperti itu membuat Qin Chen bergidik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu dia mati dan memasuki sungai kematian, hidup dan mati tidak lagi bergantung padanya. Aku ingin tahu apakah pria setingkat kaisar yang kuat akan menjadi seperti mayat hidup ini setelah kematiannya, dan akan dibantai melalui reinkarnasi. Qin Chen memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tetapi sekarang kesadaranku telah memasuki reinkarnasi, bagaimana aku bisa melarikan diri? Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya sebenarnya ditarik oleh kekuatan tarikan yang mengerikan, seperti roh undead yang memasuki tubuh salah satu anak babi. Dan tidak ada cara untuk menghilangkannya. Tidak, apakah aku akan bereinkarnasi menjadi babi? Qin Chen linglung sejenak, kesadarannya buru-buru mencoba melepaskan diri, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membebaskan diri. Kekuatan misterius reinkarnasi selalu menyelimuti dirinya, mencegahnya untuk melepaskan diri sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan reinkarnasi? Bagaimana bisa Anda bisa masuk kapanpun Anda mau dan keluar kapanpun Anda mau? Sekarang, di atas sungai mayat hidup. Seluruh tubuh Qin Chen tertahan di sana, matanya bingung, seolah-olah dia bodoh, tidak ada gerakan sama sekali di tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Qin Chen, siapa dia? Ekspresi Molly sedikit berubah. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan pada Qin Chen, dia juga tidak bisa merasakan nafas takdir. Seolah-olah seluruh orang telah menghilang dari takdir dan memasuki sungai takdir yang lain, tanpa jejak sama sekali. Oh Tuan, dia terlalu ceroboh. Kaisar Naga Penjara berbalik dengan cemas, dewamu terbungkus dalam kekuatan reinkarnasi sungai mayat hidup dan telah memasuki reinkarnasi. Memasuki reinkarnasi. Molly mengerutkan kening. Seringkali ada reinkarnasi jiwa undead di River of Undead. Ini adalah siklus surga. Kita akan menemukannya saat kita mengalaminya di Long River of Undead. Namun, ini juga merupakan hal paling berbahaya di Long River of Undead. Kaisar Naga Penjara berkata dengan cemas. Banyak orang kuat di dunia bawah memasuki sungai mayat hidup untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu situasinya. Ketika mereka melihat reinkarnasi mayat hidup, mereka ingin menyelidiki atau menghentikannya. Mereka merasakan kekuatan reinkarnasi, tapi betapa mengerikannya reinkarnasi. Bahkan Kaisar pun tidak tahu. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Siapapun yang mencoba mengganggu reinkarnasi akan dipaksa oleh reinkarnasi dan kemudian bereinkarnasi bersama. Terlalu banyak orang kuat yang jatuh ke dalam sungai kematian karena hal ini. Kemudian, setelah bahaya sungai mayat hidup disampaikan, semua orang secara bertahap memahami bahwa mereka tidak dapat mengganggu reinkarnasi sungai mayat hidup. Tapi sebelumnya, Tuan, dia terlalu ceroboh.
Sebelum saya sempat mengingatkannya, dia mengganggu reinkarnasi. Sekarang, Dewa Tuhan diperkirakan telah memasuki reinkarnasi bersama dengan roh undead sebelumnya. Jika tidak dapat bangun maka ia akan benar-benar memasuki reinkarnasi dan tidak akan pernah bangun lagi. Dan takdirnya akan berubah total. Kaisar Naga Penjara sama khawatirnya seolah-olah dia sedang berduka atas ahli warisnya. Setelah Qin Chen meninggal, dia tidak akan berakhir dengan baik. Apa? Tidak bisakah dia bangun lagi? Molly terkejut dan berkata dengan perubahan warna, lalu bagaimana kita bisa membangunkannya? Itu tidak bisa dibangunkan. Kaisar Naga Penjara tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa menunggu tuannya bangun sendiri. Tapi sejauh yang aku tahu, di seluruh dunia bawah, belum ada seorang pun yang pernah terbangun. Bisa bangun setelah terlibat dalam reinkarnasi. Mo Lilian memandang Tai Yin Mingnu dan yang lainnya. Tai Yin Mingnu dan yang lainnya juga terlihat sedih. Tentu saja, mereka semua mendengar tentang bahaya sungai mayat hidup, tetapi mereka benar-benar tidak dapat menghentikan gerakan Qin Chen terlalu cepat sebelum mereka dapat bereaksi. Qin Chen sudah tersapu oleh kekuatan reinkarnasi. Kaisar Naga Penjara ragu-ragu sejenak dan berkata, mungkin mereka yang telah mencapai tingkat 4 kaisar besar dapat melawan kekuatan reinkarnasi, tetapi kaisar lain, bahkan kaisar puncak jangka menengah seperti saya, tidak dapat lepas dari kekuatan itu. Reinkarnasi sama sekali. Aduh, ini. Kaisar Naga Penjara memandang Qin Chen yang perhatiannya terganggu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tai Yin Mingnu buru-buru berkata, 4 kaisar agung memang dapat menolak sebagian dari kekuatan reinkarnasi. Ketika saya mengikuti permaisuri Mingyue, saya mendengar bahwa permaisuri telah menyadari kekuatan reinkarnasi di sungai kematian, tetapi dia tidak memasuki reinkarnasi. Apakah 4 kaisar agung baik-baik saja? Hati Molly tiba-tiba bergerak, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Kalian jaga sekeliling, Qin Chen harus segera bangun. Semua orang terkejut dan melihat ke arah Molly. Mengapa Molly tiba-tiba menjadi tenang? Selama seseorang dapat membebaskan diri dari reinkarnasi, tidak akan ada masalah. Dengan betapa menakutkannya Qin Chen ini, saya tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh kekuatan reinkarnasi ini, Molly menegaskan. Setelah mengikuti Qin Chen begitu lama, dia percaya bahwa Qin Chen bisa dikalahkan oleh apapun, tapi dia pasti tidak akan mati di sini tanpa alasan. Meskipun semua orang tidak mengerti dari mana Molly memiliki kepercayaan diri, mereka tetap berdiri dan tampak waspada. Pada saat ini, di kandang babi di dunia bawah, Qin Chen telah sepenuhnya diselimuti reinkarnasi, dan dia juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Apakah kamu bercanda, Qin Chen, yang menguasai dunia, bagaimana saya bisa benar-benar menjadi babi seperti ini? Ledakan. Dia galak. Dia tiba-tiba mengaktifkan jiwanya. Klik klik klik. Kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti dirinya bergetar hebat, namun ia tidak dapat melepaskan diri sama sekali, bahkan jiwanya menjadi bingung dan bingung. Melihat bahwa dia akan terbungkus semakin erat oleh kekuatan reinkarnasi dan kehilangan kesadaran sepenuhnya, tiba-tiba. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran guntur meledak dari jiwa Qin Chen, cahaya guntur beredar, dan dia tiba-tiba terbangun. Kekuatan guntur dalam jiwa Qin Chen sebenarnya tidak terhubung dengan reinkarnasi dan tidak dikendalikan oleh reinkarnasi sama sekali. Di bawah sapuan cahaya guntur, kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti tubuh Qin Chen hancur seketika dengan satu klik, tanpa jatuh ke dalam reinkarnasi, saat berikutnya. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir benar-benar memasuki tubuh Qin Chen secara instan, dan kesadaran Qin Chen adalah itu berubah menjadi cahaya putih dan tiba-tiba menghilang di dunia. Ho ho ho. Banyak anak babi di bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka semua mengangkat kepala, mengangkat hidung, dan menggonggong. Kamu menyebutnya apa? Aku baru saja selesai memberimu makan dan kamu belum kenyang. Kamu sudah makan sepanjang hari. Petani itu menendang kandang babi dan berkata tanpa berkata-kata. Lokasi sungai orang mati.
Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya sedang berjaga ketika tiba-tiba aura reinkarnasi yang menakjubkan muncul. Saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba muncul di aura reinkarnasi. Dan kembali ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh Qin Chen bergetar hebat dan saat berikutnya, matanya yang bingung dan kehilangan warna tiba-tiba bersinar, dan kekuatan reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba menyapu dirinya. Dewasa. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Qin Chen mengerutkan kening, matanya masih sedikit bingung. Tuan, apakah Anda tidak ingat? Dewa Anda secara tidak sengaja memasuki reinkarnasi sebelumnya dan tersapu oleh kekuatan reinkarnasi. Kaisar Naga Penjara buru-buru menjelaskan, menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Tuhanmu telah lolos dari reinkarnasi dan kembali dengan selamat. Apa yang terjadi? Aku teringat. Qin Chen juga langsung terbangun dan memahami semua yang telah terjadi sebelumnya, dan diam-diam merasa takut. Jika bukan karena kekuatan guntur, saya akan bereinkarnasi. Mengerikan. Qin Chen melihat sungai Undet di sekitarnya, sungai Undet ini jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Qin Chen, jangan terlalu gegabah nanti, Molly buru-buru mengingatkan, seperti menantu perempuan yang mengingatkan suaminya yang meninggalkan rumah untuk memperhatikan keselamatan. Nadanya penuh kekhawatiran. Meskipun dia percaya pada Qin Chen, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir sebelumnya. Yakinlah. Qin Chen meliriknya, ayo pergi. Suara mendesing. Qin Chen terbang ke depan, dan semua orang buru-buru mengikuti. Reinkarnasi surga, bagaimana sungai Undet yang panjang ini bisa melakukannya? Qin Chen menatap sungai yang panjang. Masuknya sebelumnya ke saluran reinkarnasi memberinya pemahaman baru tentang kekuatan reinkarnasi. Tetapi dia masih tidak mengerti bagaimana sungai panjang mayat hidup memungkinkan makhluk hidup untuk bereinkarnasi dan bagaimana hal itu dinilai. Pasti ada beberapa aturan dalam hal ini. Dan, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam sungai mayat hidup. Sebelum memasuki reinkarnasi, dia sepertinya merasakan kekuatan aneh di kedalaman sungai mayat hidup. Dan sepertinya ada perasaan ditatap. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening, memikirkan secara mendalam tentang bagaimana dia bisa merasa seperti itu. Dalam kehampaan, Qin Chen terus terbang melintasinya. Setelah memasuki kedalaman sungai mayat hidup, jumlah mayat hidup di sini jelas meningkat dan jumlahnya sangat menakutkan. Terkadang ketika gelombang muncul, ribuan jiwa undet akan muncul dan difoto, kemudian jiwa undet tersebut akan tenggelam ke dalam sungai panjang jiwa undet, mengembara di sungai yang panjang. Tidak mampu melarikan diri. Namun tidak semua undet akan masuk kembali ke dalam undet, kadang-kadang, beberapa undet secara tidak sengaja akan melepaskan diri dari belenggu sungai undet setelah terhempas oleh ombak. Dan berubah menjadi gumpalan aura undet, langsung jatuh ke dunia bawah di bawah. Qin Chen memahami bahwa roh undet yang meninggalkan belenggu sungai undet kehilangan kesempatan untuk memasuki reinkarnasi dan akan menjadi roh undet di dunia bawah, berkeliaran. Dan akhirnya berubah menjadi makhluk di dunia bawah untuk bertahan hidup di sini. Hah! Pada saat ini, Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih roh undet gelap. Itu adalah roh undet yang memancarkan aura gelap. Qin Chen terkejut, apakah kamu dari klan kegelapan? Jelas ada aura unik dari klan kegelapan pada saat ini, ia terlihat kebingungan dan ketakutan, seolah-olah ia memiliki kecerdasan, dan suaranya kaku. Klan kegelapan, apa itu? Kamu, siapa kamu? Saat ini pikirannya sudah tidak jernih lagi dan dia bingung, dia hanya bertanya secara naluriah. Itu memang klan kegelapan. Qin Chen yakin bahwa jiwa undet ini memang klan gelap dari 13 wilayah selatan. Tuan, makhluk apapun akan menjadi bingung setelah memasuki sungai kematian setelah kematian. Kenangan kehidupan masa lalu mereka telah tersegel di bagian terdalam jiwa dan tidak dapat dibangunkan dengan mudah, kata Kaisar Naga Penjara. Bab 5644. Ujilah untukku. Ingatannya berdebu.
Qin Chen sangat bijaksana, dan ada rumor di dunia bahwa setelah kematian, makhluk hidup akan memasuki neraka Shenluo dan diadili oleh Raja Neraka. Namun, setelah tiba di dunia bawah, Qin Chen memahami bahwa apa yang disebut mitos ini disusun dari dunia bawah. Memang ada jembatan Naihe dan Mengpotang di dunia bawah, tapi pengaruhnya tidak seperti yang dikabarkan di dunia bawah. Namun hal yang sama adalah setelah jiwa makhluk yang jatuh dihidupkan kembali di Sungai Panjang Undet, ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya akan menjadi berdebu. Dan banyak hal dari masa lalu akan terlupakan, dan mereka akan mengabaikan naik turunnya kehidupan. Menunggu muncul. Mari kita lihat bagaimana anggota suku gelap ini jatuh. Di depan Chen Chen, Qin Chen melihatnya sekilas. Kekuatan takdir. Sekarang Qin Chen telah mengendalikan 3.000 jalan teratas di dunia bawah, tentu saja bukanlah masalah yang sulit menggunakan kekuatan takdir untuk menyelidiki masa lalu pihak lain. Hei, orang ini sepertinya baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia ditekan dan dibunuh secara paksa. Qin Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa di akhir kehidupan anggota suku gelap ini, seperti ada sebuah ledakan besar. Tangan yang memegang tangan besar itu agung, di bawah tangan besar itu, banyak anggota suku gelap yang memiliki mata ketakutan, seperti semut, mereka langsung dihancurkan dan berubah menjadi abu dan menghilang. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut dan terbangun dari nasib pihak lain. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Ia berdiri di gurun yang luas, ada banyak orang kuat seperti awan, dan banyak dari mereka yang mendekati tingkat budidayanya. Bahkan ada beberapa siluet dan aura di antara mereka yang jelas lebih menakutkan dari anggota suku kegelapan. Terpisah, Qin Chen mengerutkan kening. Orang-orang kuat terkemuka dalam gambar pastilah orang-orang kuat transenden dari klan kegelapan. Tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk dihancurkan oleh raksasa besar yang memegang langit. Apa yang terjadi dengan klan kegelapan? Qin Chen berubah, tiba-tiba itu sangat jelek. Qin Chen, ada apa denganmu? Sesuatu terjadi pada klan kegelapan, kata Qin Chen dingin. Sesuatu terjadi dengan klan kegelapan. Molly dan yang lainnya tercengang, apa yang terjadi? Kaisar Simei dan yang lainnya tidak tahu, tapi Molly tahu betul bahwa meskipun klan kegelapan adalah musuh Qin Chen saat itu, mereka telah ditindas oleh Qin Chen. Sekarang seharusnya berada di bawah kendali keluarga Tuoba dan rumah Anyu di bawah Qin Chen. Saya tidak tahu detailnya, Qin Chen menceritakan adegan yang dia lihat sebelumnya, ekspresinya suram, sementara, beberapa kekuatan transenden mengambil tindakan. Tetapi mereka dapat ditekan dengan mudah, sama sekali bukan pertarungan biasa. Mungkinkah terjadi sesuatu di wilayah 13 Selatan? Qin Chen merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah ditanamkan, mata ciptaan di antara warisan tiba-tiba terbuka, dan dia langsung melihat ke arah roh suku kegelapan, dan menelusuri langsung kembali ke sepanjang sungai panjang takdirnya. Wow! Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, anggota suku gelap ini telah menjadi jiwa yang mati, dan banyak kenangan tertutup debu, bahkan Qin Chen tidak dapat melihatnya dan hanya dapat melihat gambar buram. Dan masa di depannya adalah ketiadaan, dan terus berubah serta tidak dapat diprediksi. Dalam kondisi normal, anggota suku kegelapan ini jelas belum bereinkarnasi, jadi masa depan secara alami tidak dapat diprediksi. Mari kita lihat apakah kita bisa memancingnya keluar dari Sungai Undet dulu. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera ingin memutuskan hubungan antara suku kegelapan dan Sungai Undet dan memancingnya keluar dari sungai. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Qin Chen merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Akan musnah. Ini adalah seluruh Sungai Undet yang menargetkan Qin Chen untuk menghukumnya. Sungguh reaksi yang mengerikan. Qin Chen tampak pucat dan tampak terkejut serta marah. Ada bunyi klik. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat pikiran Qin Chen dan ingin memancing anggota suku gelap ini keluar dari sungai kematian. Bukankah sudah jelas apa yang dia katakan sebelumnya? Jika ada yang
Ditangkap dari Sungai Undet, mereka pasti akan diserang balik oleh Sungai Undet. Bahkan dia, Kaisar Puncak Jangka Menengah, tidak akan berani melakukan ini. Tuan, dia terlalu ceroboh. Mayat hidup meliputi seluruh sungai dan langit. Kulit Qin Chen sedikit berubah saat kekuatan banyak menguasai dirinya, dan tubuhnya direbut kembali. Sementara kekuatan serangan di balik itu merobek tubuhnya, itu juga dengan panik meresap ke dalam jiwa, mencoba untuk memaafkan jiwa. Cibiran. Sambil mencibir, kilatan petir yang tak terlihat lewat, dan kekuatan serangan balik langsung dilawan, tidak mampu menyerang jiwanya sama sekali. Kekuatan guntur. Qin Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan guntur bahkan bisa menghentikan serangan balik dari sungai mayat hidup. Klik. Namun keterkejutan di hati Qin Chen belum berakhir, retakan di tubuhnya kembali melebar, dan tubuhnya seperti jurang retak, dengan luka di mana-mana. Tidak, tubuhku tidak tahan lagi, Qin Chen mengubah warnanya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia dengan paksa memancing Undet dari klan kegelapan dari sungai, dia akan ditekan oleh seluruh sungai Undet dengan segala cara. Pada saat itu, meskipun Undet akan berhasil ditangkap olehnya, dia pasti akan melakukannya. Terluka parah, tubuhnya akan roboh, dan hanya jiwanya yang tersisa. Itu tidak perlu. Qin Chen buru-buru menghentikan tangannya dan mengaktifkan kekuatan reinkarnasi untuk memutuskan dirinya dari proses tersebut, dalam sekejap. Serangan balik mengerikan yang ditekan oleh Sungai Undet menghilang dalam sekejap. Engah. Seteguk darah muncrat, Qin Chen tampak lesu dan napasnya tidak teratur. Anggota suku kegelapan kehilangan kendali, jatuh ke sungai kematian dengan letusan, dan tersapu oleh gelombang sungai kematian dalam sekejap mata. Dia menghilang dalam sekejap dan tidak dapat dideteksi lagi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Simei dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin merasakan reaksi dari menyelamatkan mayat hidup. Benar-benar menakutkan. Tidak heran bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak berani menangkap orang dengan santai. Perlu dicatat bahwa kekuatan fisik Qin Chen saat ini dibandingkan dengan beberapa kaisar puncak dalam jangka menengah harus menyerah terlalu banyak. Tidak mampu menahan serangan balik dari sungai mayat hidup, dan apa yang dia peroleh adalah hanya makhluk tertinggi. Jika dia ingin mendapatkan transendensi, reaksi balik seperti apa yang akan dia temui? Dalam jangka menengah, tubuh fisik kaisar mungkin akan runtuh seketika. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya memandang Qin Chen tanpa berkata-kata, Tuan, tahukah Anda betapa beraninya Anda sebelumnya? Banyak kaisar di dunia bawahku yang mati akibat serangan sungai mayat hidup ini. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak ada kaisar yang berani memancing orang di sungai mayat hidup ini. Beberapa orang memiliki garis hitam di wajah mereka. Orang gila, tuannya benar-benar orang gila. Dia mengambil risiko serangan balik yang begitu besar hanya untuk menguji serangan balik dari sungai mayat hidup. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia ini? Untungnya, pemiliknya lolos tepat waktu, jika tidak, apa yang akan mereka lakukan jika terjebak di sini? Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Senyuman muncul di bibir Qin Chen setelah menguji kekuatan serangan Sungai Undet, dia sudah memiliki pemahaman. Alasan kenapa aku tidak tahan sekarang adalah karena tubuh fisikku tidak cukup kuat untuk menahan serangan balik. Tapi jika aku bisa melangkah ke alam Kaisar Agung, mengatur tubuh fisikku, atau mendapatkan terobosan dalam fisikku tubuh, seharusnya tidak ada masalah dalam mencoba merekrut orang. Ya, Qin Chen punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Molly tergerak. Dia ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen, Qin Chen, saya tahu Anda sedang menguji saya, tapi jangan mengambil terlalu banyak risiko. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan Tuan Qian. Sebagai karena membawa Tuan Qian, keluarkan ikan itu dari sungai mayat hidup dan aku akan melakukannya sendiri, kata Molly dengan mata tegas. Qin Chen. Apakah Molly salah paham? Qin Chen membuka mulutnya,
Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menepuk bahu Molly untuk menyatakan kenyamanan. Segera Qin Chen melihat ke sungai panjang undet di bawah. Sungai itu mengalir. Anggota suku gelap telah menghilang dan tidak ada jejak sama sekali. Sayang sekali. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata, "Qin Chen, jangan terlalu khawatir. Meskipun klan kegelapan telah menghadapi musuh yang kuat, mungkin tidak ada hal besar yang terjadi di 13-3 wilayah selatan. Lagi pula, tidak ada kegelapan dalam gambar yang kamu lihat sebelumnya. Kehadiran Master seharusnya hanya menjadi masalah klan kegelapan itu sendiri. Selanjutnya, bahkan jika sesuatu terjadi pada wilayah segitiga ke-13 selatan, setidaknya alam semesta awal aman, dan Kaisar kuno masih dalam tahap awal." "Di mana alam semesta?" Molly berkata dengan nada nyaman. Qin Chen mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini. Faktanya, justru karena kehadiran Kaisar kuno senior dia bisa merasa begitu nyaman di dunia bawah. Ketika Sisi pulih dari luka-lukanya, dia dapat kembali ke alam semesta aslinya. Adapun perselisihan lainnya di dunia bawah, Qin Chen tidak ingin terlalu khawatir tentang hal itu. "Ayo pergi." Qin Chen memimpin semua orang untuk melanjutkan lebih jauh ke Sungai Orang Mati. Sepanjang jalan, Qin Chen melihat banyak jiwa undet di sungai yang panjang, namun jiwa undet ini jelas datang dari seluruh lautan alam semesta. Sekilas, Qin Chen hanya bisa melihat sedikit nasib mereka, yang sangat kabur. Kecuali orang kuat dari klan kegelapan, setelah mencari untuk waktu yang lama, Qin Chen tidak dapat menemukan roh undet kedua dari 13-3 wilayah selatan. "Tuan, jika Anda terus mencari seperti ini, saya khawatir akan sulit menemukan orang yang Anda cari," Kaisar Naga Penjara mengingatkan. Qin Chen memandang Molly. "Molly, apakah kamu merasakan sesuatu?" Molly tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia dengan panik merasakan keberadaan Raja Iblis Api Merah sejak dia memasuki kedalaman sungai mayat hidup, tapi dia tidak mendapatkan apapun.